Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Pendini dengan NIM 2309001501079 dari jurusan Akuntansi S1. Nah, pada kesempatan yang berharga ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Komite Audit dan Risiko Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Nilai Perusahaan serta Modernisasi Pencegahan Fraud. Nah, proposal ini merupakan upaya untuk memahami lebih dalam bagaimana mekanisme tata kelola perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan audit, dapat mempengaruhi integritas dan nilai sebuah entitas bisnis. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan juga manfaat penelitian. Jadi langsung saja kita masuk ke latar belakang masalah. Nah, kita semua tahu bahwa laporan keuangan adalah jantung informasi sebuah perusahaan. Laporan ini tuh bukan hanya sekedar angka, melainkan cerminan kinerja perusahaan yang sangat vital sebagai dasar pengambilan keputusan bagi berbagai pihak. Kualitas laporan keuangan yang baik sangat krusial karena ia secara langsung meningkatkan kepercayaan para stakeholder dan pada akhirnya berpotensi meningkatkan nilai perusahaan itu sendiri. Namun, di tengah kebutuhan akan informasi yang kredibel, kita itu tak bisa mengabaikan ancaman serius dari fraud. Nah, meskipun kasusnya memang mungkin minor secara kuantitas, tapi dampak finansial dan kerusakan reputasi yang ditimbulkan itu bisa sangat besar. Nah, disinilah peran penting dua pilar utama, yaitu komite audit dan juga manajemen risiko audit. Nah, kedua komponen itu memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas dan keandalan laporan keuangan. Lebih jauh lagi, penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya pencegahan fraud sebagai faktor penguat. Saya berhipotesis bahwa upaya pencegahan fraud akan memperkuat atau memodernisasi hubungan antara komite audit dan risiko audit terhadap kualitas laporan keuangan dan nilai perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk menguji peran modernisasi pencegahan fraud dalam konteks tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai rumusan masalah dan juga tujuan penelitian. Nah, beranjak dari latar belakang yang telah saya sampaikan, penelitian ini itu mengerucut pada 4 poin utama yang menjadi inti dari keseluruhan riset. Keempat poin ini itu tercermin dalam rumusan masalah dan juga sekaligus menjadi penentu arah dari tujuan penelitian ini. Nah, pilar pertama ada kualitas laporan keuangan. Nah, kita itu mulai dari variabel krusial pertama, yaitu kualitas laporan keuangan. Nah, di mana rumusan masalah itu sejauh mana komite audit dan risiko audit baik secara parsial maupun simultan memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Nah, tujuan saya di sini adalah untuk menganalisis secara empiris dan mendalam apakah sebuah komite audit yang solid dan menjamin risiko audit yang efektif secara berdiri sendiri maupun bekerja sama benar-benar menjadi kunci untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat diandalkan. Lalu yang kedua ada pilar kedua ada nilai perusahaan. Nah, selanjutnya itu kita akan melihat dampak makro terhadap nilai perusahaan di pasar. Nah, rumusan masalahnya itu bagaimana pengaruh komite audit dan risiko audit baik secara parsial maupun simultan terhadap nilai perusahaan. Nah, di sini saya akan menguji sejauh mana perbaikan tata kelola melalui komite audit dan risiko audit manajemen yang baik mampu meyakinkan investor. Dengan kata lain, saya akan melihat kontribusi kedua pilar ini dalam mendorong peningkatan nilai perusahaan di mata publik maupun pasar modal. Nah, selanjutnya pilar ketiga dan keempat yaitu peran modernisasi pencegahan fraud. Nah, dua poin terakhir itu membawa kita pada inovasi penelitian, yaitu pencegahan fraud sebagai variabel penguat modernisasi. Nah, yang rumusan masalah ketiga itu apakah pencegahan fraud memiliki kemampuan untuk memperkuat atau memodernisasi hubungan antara komite audit dan risiko audit terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan. Nah, ini itu adalah inti dari hipotesis saya. Saya bertujuan untuk menganalisis secara spesifik peran pencegahan fraud. Apakah upaya pencegahan ini bertindak sebagai booster yang mengoptimalkan dampak positif komite audit dan risiko audit sehingga output kualitas laporan keuangan menjadi jauh lebih unggul. Nah, lalu masuk ke rumusan masalah keempat, apakah pencegahan fraud juga berperan dalam modernisasi hubungan antar komite audit dan risiko audit terhadap nilai perusahaan. Nah, di sini saya akan menguji peran modernisasi pencegahan fraud pada hubungan yang sama. Namun dampaknya kali ini adalah terhadap nilai perusahaan. Nah, dengan adanya sistem pencegahan fraud yang ketat, apakah pengaruh positif komite audit dan risiko audit terhadap nilai perusahaan menjadi jauh lebih kuat dan lebih meyakinkan bagi pasar. Nah, selanjutnya kita akan melangkah ke manfaat penelitian. Penelitian ini tuh diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi berbagai pihak. Nah, yang pertama ada bagi perusahaan. Hasil ini tuh bisa menjadi paduan untuk meningkatkan efektivitas tata kelola perusahaan, khususnya di komite audit, risiko audit, dan juga pencegahan fraud yang pada gilirannya akan mendukung kualitas laporan keuangan dan berujung pada peningkatan nilai perusahaan. Lalu yang kedua, ada bagi investor dan kreditor. Nah, penelitian ini tuh dapat membantu mereka dalam menilai kredibilitas laporan keuangan
dan prospek perusahaan yang lebih akurat. Nah, lalu yang terakhir ada bagi akademis. Nah, penelitian ini tuh diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah yang memperkaya materi perkuliahan terkait corporate government dan juga audit. Nah, mungkin sekian presentasi proposal penelitian saya. Besar harapan saya bahwa penelitian ini tuh dapat berjalan lancar dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi ilmu pengetahuan dan praktik bisnis. Saya sangat terbuka untuk menerima saran, masukan, dan juga kritik konstruktif dari Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah untuk menyempurnakan proposal ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.